Halo, selamat malam. Masih bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Kita masih ditemani oleh Bapak Simeon Theo Jaya dan Bapak David Tobing. Dua-duanya pengajar di bidang etika dan filsafat. Kita sedang mendiskusikan bagaimana kita menerapkan berbagai kriteria etika di dalam keputusan kita sehari-hari. Di dalam klip yang sebelumnya kita sudah membahas ada norma utilitarianism, deontologis, dan virtue ethics. Tapi kita mau bicarakan kasus yang modern ini, kasus Boeing 737 MAX yang akhirnya jatuh 2 kali karena tekanan-tekanan yang dihadapi oleh perusahaan Boeing yang menghasilkan keputusan-keputusan bisnis tertentu. Bagaimana Pak Simeon melihatnya secara etis? Ya, jadi kalau menimbang dari kondisi atau konteks sejarah ya, tampaknya di satu sisi kita mungkin bisa empati ya, bisa bisa uh, bisa mengerti kondisi uh, finansial dan strategis di dalam percaturan bisnis Boeing pada waktu itu setelah 787 dirilis itu ada begitu banyak ada begitu banyak hal buruk yang menjatuhkan citra Boeing, maka mereka ingin membuat 737 MAX untuk menyaingi Airbus ya, karena Airbus bisa bikin pesawat yang efisien sekali dalam penggunaan bahan bakar, dan mereka harus mengejar target supaya bisa mendapatkan kuota dari tender pemerintah. Jadi pesawat ini lahir dengan tekanan, dalam kondisi penuh tekanan di pihak Airbus. Mereka bisa menjanjikan pesawat yang efisien dan tidak perlu pelatihan. Nah, masalahnya 737 MAX itu sebenarnya secara desain itu memiliki kelemahan yang membuat pesawat itu harus bergantung pada fitur teknologi tertentu ketika berada pada titik kritis. Jadi pilot harus belajar bagaimana memodulasi kondisi-kondisi tersebut, bagaimana menggunakan fitur tersebut untuk tetap menjaga kestabilan navigasi di udara. Jadi ini adalah sebuah keputusan yang lahir di tengah kondisi persaingan kompetisi ekonomi ya, kompetisi ekonomi. Jadi mereka sebisa mungkin menekan kelemahan-kelemahan yang tidak boleh terungkap di publik. Kalau enggak, ya ngapain orang tuh beli Boeing 737 MAX, Airbus aja gitu. Jadi itu di satu sisi kita bisa mengerti gitu. Tapi di sisi yang lain juga ini menunjukkan bahwa ada satu masalah keserakahan ya, ada suatu desakan untuk mendapatkan keuntungan ya, dan untuk mempertahankan citra gitu. Nah ini masalah yang menurut saya juga tidak sederhana ya, karena tentu saja jikalau ini dibalikkan, maka Boeing bisa berkata kalau perusahaan kita secara ekonomi nilainya turun, bagaimana dengan pegawai gitu ya. Sementara mereka sudah mengalami beberapa fase protes pegawai karena pegawai itu merasa mereka tidak diperhatikan secara penghidupan gitu. Jadi itu saya pikir adalah dilema yang menimpa semua perusahaan ya, yang mempekerjakan tenaga kerja gitu. Kalau perusahaan itu tidak bisa bertahan dalam kondisi ekonomi, dalam persaingan, perusahaan tutup. Kalau perusahaan tutup, pegawai tidak makan gitu. Jadi ya ini menurut saya adalah satu kondisi yang tidak mudah, walaupun jelas bagi saya ini adalah sebuah problem keserakahan ya, dan penipuan publik. Oh, oke. Jadi kasusnya jelas, tapi dilemanya muncul dari tekanan itu ya, begitu analisisnya Pak Simeon ya. Dan Boeing kan semacam perusahaan nasional ya. Jadi ini
perusahaan penerbangan itu tidak bisa ya dengan modal kecil ya, jadi terikat sekali dengan negara tertentu. Airbus juga begitu ya, motornya adalah Jerman dan Perancis begitu ya. Jadi kalau sampai Boeing rontok katakanlah begitu, maka yang menderita kerugian itu masif begitu ya, dan menyangkut Betul. nasib banyak orang ya. Betul. Sehingga kejahatan yang seperti apa yang masih bisa ditolerir ya. Toh dari sisi engineer-nya Boeing ini cuma modifikasi kecil dan urusan software begitu ya, yang cuma untuk menstabilkan pesawat, kemungkinan juga tidak dibutuhkan dalam banyak kasus ya, sehingga juga secara umum masih banyak yang sama, tidak perlu pelatihan khusus untuk pilot ya, rasionalisasinya mungkin seperti itu ya. Nah, Pak David, bagaimana menilai kasus Boeing ini dengan berbagai kriteria etika yang kita punya, Pak? Dengan keterbatasan wawasan saya kira kalau secara kronologisnya itu ada persoalan dari pengambilan keputusan ya. Nah, secara etisnya kira-kira dampaknya kira-kira kalau saya memformulasikan begini ya. Nilai etis di dalam bisnisnya Boeing itu yang paling mendasar, tentu yang paling mendasar untuk mendapatkan keuntungan, laba gitu ya. Itu sesuatu yang baik di dalam. Tapi juga safety ya. Safety, dan yang kedua itu inovasi, lalu yang ketiga transparansi. Nah, kira-kira itu nilai. Namun seiring dengan waktu nilai itu mengalami perubahan ketika saya duga itu mulai asumsi saya masuk ke dalam pasar saham. Pasar saham, maka dia ada kepentingan mencetak laba itu bisa membypass kepentingan-kepentingan lain, misalnya kepentingan safety. Di mana kepentingan safety ini dia bersifat awalnya itu totalitas yang saya maksudkan, semuanya mereka kerjakan sendiri tanpa ada di pihak kemana-mana gitu ya. Saya kira secara teknik itu dimungkinkan membantu mengidentifikasi persoalan. Karena semuanya dirancang sendiri, tinggal kirim email lah ya, tinggal jumpa, kita rapat ke sini bagian ini. Tapi kalau dia pisah-pisah gitu di negara ini, maka akan ada kerumitan-kerumitan tertentu dalam menyesuaikan kalau ada persoalan. Nah, ketika bisnis itu, etika bisnisnya sudah bisa membypass gitu ya, intensinya adalah mendapatkan laba, maka keselamatan itu akan digeser gitu. Saya nggak tahu apakah ini juga berdampak pada salah satu nilai penting di dalam etika bisnis itu sebenarnya trust juga, kepercayaan. Nah, apakah laba mana lebih tinggi, trust atau kepercayaan? Trust atau laba, profit, kepercayaan atau profit? Nah, saya kira itu problem-problem nilai yang ternyata saya kira seperti yang dikatakan Pak Simon itu kan greed ya, keserakahan ya, itu sumber keserakahan itu kalau kita bisa tunjuk itu kayak Wall Street ya, greed is good gitu kan, itu salah satu ajaran emas di sana itu, greed is good, serakah itu bagus gitu ya. Ya ini jadi ya saya kira itu problemnya ketika keserakahan itu tidak dibatasi gitu ya, itu jadi persoalan di dalam bisnis memang. Gitu. Okay. Dan saya kira ini kan menjadi sebuah, kalau misalnya kita lihat sebetulnya etika bisnis itu sudah berhitung bukan hanya terhadap laba. Laba itu saya kira menjadi satu pertimbangan penting dalam bisnis ya. Kita nggak bisa tarik gitu. Sebuah tindakan akan menghasilkan sesuatu yang disebut baik di dalam bisnis kalau dia mendatangkan laba. Tapi apakah semata-mata hanya itu? Misalnya saya ambil satu contoh kasus yang saya ketahui ya, misalnya body shop. Body shop itu kan bukan hanya mencari laba tentu ya, lalu dia kompetitornya ada inovasi-inovasinya, tapi dia mengenalkan sebagai eco-friendly. Jadi ada muatan kepedulian, sustainability dan seterusnya, ada nilai-nilai di situ yang sebetulnya mengelola bisnis sehingga dia bisa selaras dengan dunia dan konsumen gitu ya. Nah, kalau di dalam Boeing saya kira persoalannya dia yang paling mendasar karena dia industri manufaktur, maksudnya penerbangan dan di situ ada nyawa, maka keselamatan itu suka atau tidak suka itu dipertimbangkan. Jadi saya kira ya sebagai etika bisnis dia menjadi bermasalah ketika hal yang fundamental itu dibypass dengan hal yang seharusnya turunan gitu. Maksud saya keselamatan itu lebih fundamental daripada laba. Jadi nggak akan mungkin kalau dia membuat sesuatu yang selamat dia labanya dia rugi. Okay. Dalam bayangan saya kira-kira. Jadi itu jadi sesuatu yang saya kira ya dalam bisnis yang memang mengendalikan laba itu saya kira gimana ya, yang punya ya itu kan kekuatan yang nggak bisa, karena kan hitungan keputusannya kan keputusan banyak-banyakan saham kan.
Itu saya nggak tahu tuh bagaimana bisnis itu nanti bisa menyelesaikan itu. Oke, jadi analisisnya kurang lebih mirip ya dengan Pak Simeon bahwa ini persoalan kerakusan kalau kita mau bilang ya. Tetapi mencari laba itu sendiri sih nggak salah ya, positif. Tapi kalau dia udah overlap dari nilai-nilai yang lain begitu ya, nah kita mulai terbentur masalah ya. Nah tapi kan masalahnya ya adalah sebelum kecelakaan Lion Air dan di Ethiopia itu ya, sebenarnya seberapa dampaknya ya dari merahasiakan sistem software itu ya yang untuk penyeimbang pesawat itu, mungkin engineer-nya tahu di situ ada masalah, pilot-pilot penerbangnya yang pernah mencoba tahu juga ya, tetapi secara komersial nanti real di lapangan seperti apa sulit diestimasi begitu ya. Sehingga kalau kita misalnya bilang bahwa oh ini sebenarnya persoalan seberapa besar atau seberapa kecil ya, di situ ada ketidakpastian ya. Dan lalu mengambil keputusan etis di tengah ketidakpastian itu kan pertanyaannya, jadi buat Pak David, kapan laba itu jadi lebih besar ya concern-nya? Jangan-jangan ini ya masih di daerah biasa, persaingan bisnis biasa, cuman kita harus merespons terhadap Airbus begitu ya. Nah gimana Pak Simeon penilaiannya? Ya, tadi Pak David menyebut ini ya persoalan saham ya, itu memang betul ya. Jadi mereka kan ingin menampilkan citra sebagai perusahaan yang dinamis kepada Wall Street ya, dan di dalam semua usaha yang menjadi semakin besar, saya pikir akan sulit sekali untuk tidak melibatkan pasar saham ya, tetapi di dalam setiap pasar saham akan sulit sekali untuk tidak melibatkan kalau kata Socrates itu pleonexia itu ya, keinginan ya kalau bahasa yang populer keinginan kapitalis gitu ya, melipat gandakan kapital gitu. Nah kapital ini apa? Kapital ini bisa jadi bukan sesuatu hal yang semata-mata ini ya, yang semata-mata terukur gitu. Orang berasumsi bahwa jikalau kita melakukan langkah ini dan itu, maka kita bisa mempertimbangkan berapa tahun mendatang harga nilai usaha akan bertambah seberapa gitu. Tetapi di dalam hal-hal yang fluktuatif di dalam perekonomian global, saya pikir kita bahkan tidak punya phronesis untuk itu ya. Tadi Pak awal itu Pak David sempat bilang ada phronesis ya, ada practical wisdom itu, ada hikmat praksis itu yang sebenarnya tetap melibatkan ini ya, tetap melibatkan episteme, tetap melibatkan perhitungan, pertimbangan yang rasional gitu. Persoalannya sama seperti ini ya, sama seperti kemarin housing bubble ya. Orang menghitung tentang memperkirakan ini ya, credit default swap gitu. Siapa di antara mereka dari MIT bahkan yang memiliki kapasitas untuk memperhitungkan berapa tahun mendatang itu nilai bisnis akan menjadi seperti apa gitu. Nah itu adalah satu hal yang kita tahu, mereka semua juga sama-sama tidak tahu gitu. Sama seperti sekarang di dalam konteks pandemi, rupanya ada orang-orang yang justru diuntungkan bisnisnya di dalam pandemi ini. Sementara banyak orang merugi karena mereka bergantung pada uang. Nah, orang-orang yang bermain investasi di properti misalnya, nah mereka justru mendapatkan mendapatkan pelipat gandaan kapital gitu. Tetapi ini semua adalah perhitungan yang fiktif sebenarnya ya, sama seperti uang itu kan selalu fiktif ya, nggak ada uang yang nggak fiktif. Nilai real uang dengan nilai nominalnya itu kan adalah dua hal yang tercerai gitu. Jadi sampai sejauh apa kita bisa memastikan ke depan itu akan seperti apa? Nah itu meresikukan nyawa atau penghidupan tenaga kerja atas nama progres, sementara kita tidak bisa menghitung progres ke depan. Nah itu adalah
satu dilema moral ya, menurut saya dilema moral. Oke, jadi kalau memang dilema ketidakpastian itu mungkin nggak ada obatnya ya, tidak bisa ada kepastian yang sahih ya. Lalu misalnya kalau saya jadi CEO-nya Boeing ya, atau saya engineer-nya lah yang harus melakukan penilaian terhadap hasil tes, kehandalan terbang dan lain sebagainya ya. Apa tuntunan-tuntunan etisnya ya buat saya untuk keluar dari dilema itu ya? Apakah saya harus merelakan diri saja? Pokoknya saya quit dari Boeing karena Boeing udah tidak cocok lagi ya dengan bagaimana pandangan saya terhadap kerja yang baik itu, atau apa begitu ya pertimbangannya. Saya coba ke Pak David Tobing dulu, Pak. Ya, kalau itu ya agak sulit ya Pak, karena relasinya pertama kalau saya ambil langsung dari contoh yang Bapak berikan, kalau saya seorang engineering di perusahaan Boeing dan saya tahu ada persoalan di sini, maka apa yang harus saya lakukan? Nah, itu agak sulit kalau mengatakan akan merubah kebijakan karena relasinya tidak akan pernah setara gitu. Karyawan dengan dewan direksi atau komisaris dan seterusnya nggak akan pernah setara. Ya, memang pilihannya ya ikuti aturan atau tinggalkan seperti itu saja. Jadi saya kira itu yang paling reason, paling masuk akal ya, itu dilakukan. Dan bagi Boeing saya kira yang dia jatuhnya itu kan sebetulnya penyebabnya apa jadinya? Apakah penyebabnya karena pilot atau karena pesawat? Nah di situ kan. Nah sementara di dalam pesawat itu ada satu aplikasi Pak Ihan sebutkan dan itu nggak diketahui sama pilot. Dan itulah yang berpengaruh terhadap kecelakaan itu. Kira-kira begitu ya. Yang salah siapa? Nah, itu kan jadi problem ya kan. Yang salah siapa? Yang salah misalnya nanti alat itu dikontrakkan, dikerjain di subkon dengan orang di Singapura atau di mana gitu ya. Yang salah apakah mereka? Nah, itu kan jadi problem ya. Problem ya pertama tentu ya ketidakjelasan ya, ketidakpastian atau ini barang saya nggak tahu nih barang apa. Jadi mencederai prinsip-prinsip transparansi gitu ya. Lalu prinsip keselamatan juga saya tidak tahu apa yang ada di dalam pesawat itu. Jadi itu ya memang ini salah satu persoalan juga ya, kalau apakah mesin itu bisa kita kenai kesalahan etis gitu, agak sulit juga ya. Iya, jadi biasanya sih kalau dari segi perusahaan penerbangan dan kan ini dianalisis secara internasional dan secara terbuka ya, karena selalu supaya menghindari kecelakaan yang sama lain kali ya. Jadi memang ada komite independen dan lain sebagainya. Cuman dari sisi perusahaan penerbangan, kalau itu vonisnya adalah di pesawat, masalahnya berarti itu kesalahan si Boeing ya. Tapi kalau memang ada faktor pilot juga, maka mungkin bukan sepenuhnya. Itu masih bisa. Tadi kan pemecahannya jelas. Kalau pilot maka training gitu. Yeah. Tapi kalau ya ini sama, saya nggak apa maksudnya saya coba paralelkan misalnya dengan meledaknya roket apa itu. Saya lupa ya. Roket. Lalu Richard Feynman itu salah satu fisikawan mungkin Pak Ihan tahu, dan dia mengatakan ada satu penyebabnya gitu karena ukuran apa gitu ya. Dan ukuran ini berubah karena manajemen itu manajemen yang sama sekali nggak tahu engineering atau ngatur. Ya, jadi itu kasus Challenger ya yang waktu meledak. Itu karena pada saat sebelum peluncuran suhunya itu di bawah suhu yang biasanya diketahui di dalam testing keamanan bagian seal roketnya itu. Tapi juga ada desakan kalau ditunda nanti bisa berakibat ekonomi ya, karena penundaan itu ada kerugiannya. Lalu ada desakan juga pidato Presiden Reagan malam sebelumnya memuji bahwa ini adalah tonggak sejarah dan lain sebagainya gitu ya. Dan seluruh kesulitan itu membuat keputusan meluncurkan atau tidak besok paginya itu jadi sulit. Padahal engineer tahu masalahnya. Gitu ya. Jadi persoalan yang ada di sistem dan perusahaan itu kadang sulit ya. Dan itu kan kalau nggak salah saya lihat video-video dokumenter itu Feynman itu yang marah sebetulnya dalam tanda petik ya. Ya Anda kan tahunya manajemen lah, tapi teknik ini kami yang tahu, kami ngambil keputusan bukan Anda. Jadi segala hal mengenai, jadi dengan kata lain kalau kita lihat dari sisi etis, ya ini aspek safety-nya kami yang tahu.
Iya. Anda nggak tahu, Anda mesti turunkan. Jadi kira-kira dalam kerangka itu, jadi ya Iya. kan agak naif juga kalau kita mengatakan nih sistemnya yang salah kalau secara etis ya. Iya. Menurut saya, karena etika itu kan memang lebih dekat kepada person yang pribadi manusianya itu ya. Tapi ya kita katakanlah misalnya etika bisnisnya itu yang bermasalah. Sistem kultur yang dibangun itu yang bermasalah, itu yang mesti dikoreksi, sama seperti Challenger itu saya kira bisa kita Iya. lihat. Ya, masalahnya selalu kalau sudah terjadi kecelakaan di belakang, kita tuh tahu-tahu jadi lebih bijak begitu ya, dan ini kan masalah keselamatan. Nah, masalahnya juga seperti peluncuran Challenger itu ya, berkali-kali itunya silnya penyok dan lain sebagainya, ada kerusakan kecil tapi tetap selamat begitu ya, sehingga derajat ketidakpastian itu ya, sekarang ini sebenarnya kita bisa selamat atau enggak, mungkin tetap nggak ada yang bisa tahu 100%. Begitu udah kecelakaan ya kita tahu, nah kan salah kamu begitu ya. Tapi waktu harus ngambil keputusan malam itu ya, itu sulitnya minta ampun dan sangat dilematis ya. Dan menurut Pak David, kalau saya jadi engineer di Boeing ya pilihan saya cuman ikut kebijakan perusahaan atau ya keluar begitu ya, karena juga toh saya tidak punya power ya untuk. Mungkin kalau kita ambil jalannya Dietrich Bonhoeffer lah ya, kita ngomong ya kan, kita ngomong pakai siaran radio milis kantor atau apa ya. Lalu yang kedua apa itu, kepada mereka, ini nggak ada lah yang kedua ya, kita mengatakan benevolence gitu ya, membantu orang yang terluka, nggak ada. Lalu yang ketiga, kita tancapkan 9 pisang kepada mob, kira-kira gitu ya, sabotase. Kira-kira bisa jadi begitu ya. Pilihan-pilihannya itu ya. Dari Bonhoeffer jadi begitu ya, jadi ada. Tapi ya pilihannya kan pilihannya tidak seperti itu ya, karena konteksnya agak jauh ya. Saya kira ya kalau bisa disampaikan, ya disampaikan, tapi mekanismenya kan agak sulit ya. Institusi bisnis kan tidak sama dengan institusi demokrasi ya. Iya. Dan saya rasa pemimpin-pemimpin perusahaannya juga tahu masalah itu ya. Terus kalau diprotes keras ya paling dipecat begitu ya. Atau ini saya sedikit menambahkan saja, misalnya kayak saya nonton dokumenter sosial media. Jadi problemnya gini, di Google itu ada masalah. Itu diketahui orang-orang. Jadi masalah Google ini artificialnya itu membuat manusia candu, kira-kira begitu ya. Itu diprotes sama ada yang protes, karyawan Google. Mereka protesnya apa? Protesnya lewat email. Dikirim pada 20 orang-orang yang dia percaya. Dan ternyata email itu meluas. Meluas, lalu yang dilakukan pimpinan itu apa? Nggak dipanggil siapa-siapa, tapi dipencet tombol gitu. Jadi email itu meredah. Email itu nggak tersirkulasi lagi kira-kira. Dan gagasan untuk merubah itu membuat ini bermasalah secara etis. Saya lupa ya apa ininya, tapi ada ini yang dilakukan dengan bisnis ini bermasalah. Ada keinginan untuk mengubah itu, dan dari atas itu tinggal pencet tombol, email itu nggak bisa bersirkulasi lagi. Jadi keriuhan itu di dalam kantor sekejap tutup, lalu jalan keluarnya yang itu dia keluar, dia buat institusi baru yang mengkritik. Oke. Nah, gimana Pak Simeon pilihan-pilihannya kalau saya jadi engineer di Boeing, Pak, analisisnya, Pak? Iya. Jadi etika ketika dia berkenaan dengan institusi, dengan supra individual entities, memang menjadi satu problem yang berlipat kali ganda, karena seperti tadi kata Pak David tuh, bisa nggak kita mempersoalkan mempersoalkan etika ketika itu terkait dengan persoalan mesin, persoalan mekanik gitu. Dan memang kenyataannya kan setahu saya Boeing akhirnya wajib memberikan training untuk pesawat ini 737 Max. Jadi saya pikir ketika kita menjadi seorang bagian dalam supra individual entity, maka persoalannya adalah ketika kita menjadi whistleblower itu bagi kita menjadi whistleblower, bagi mereka kita pengkhianat gitu. Kita pengkhianat, sama seperti Li Wenliang gitu ya, Dr. Li Wenliang, lalu siapa itu jurnalis yang membocorkan skandal Panama Papers gitu kan, itu bagi negara mereka adalah pengkhianat, bukan whistleblower yang berjasa. Itu apa yang mereka lakukan bukan supererogatory acts, itu adalah sebuah tusukan di punggung negara gitu. Jadi sama seperti supra individual entity itu
Jadi nilai yang membuat mengapa supra individual entity itu berharga salah satunya adalah selain daripada skala juga adalah usia. Berapa lama perusahaan tersebut sudah berkiprah. Gitu, semakin lama perusahaan tersebut sudah berkiprah, semakin besar nilainya. Maka ada harga yang mungkin harus rela dibayar itu. Kalau tadi bilang bohong putih, nah perusahaan itu juga ada nih pembasuhan dosanya lah gitu, sehingga dengan ini mereka layak untuk tetap eksis, mereka layak untuk tetap ada gitu walaupun praktiknya bohong gitu. Jadi kita menjadi whistleblower itu perspektif kita gitu, perspektif perusahaan, perspektif negara adalah perspektif yang berbeda ya gitu. Ya, jadi makin dibahas dan makin dianalisis yang ada hanya dilema-dilema ya, karena whistleblower itu bukan pahlawan melainkan pengkhianat begitu ya. Dan ada perusahaan yang mungkin sudah too big to fail. Jadi kalaupun punya dosa besar, dia akan diselamatkan ya karena itu menyangkut nasib banyak orang begitu ya. Sehingga mungkin kalau perusahaan itu menyadari bahwa dunia bisnis akan seperti itu, ya dia tabrak pagar aja karena nanti saya diselamatkan. Begitu, jadi bisa ada moral hazard semacam itu. Hazard di situ. Oke, tampaknya memang sulit ya mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti, tetapi paling tidak kita sudah melakukan diskusi etika untuk kasus yang mutakhir ini. Semoga menolong kita menjadi pekerja atau manusia yang lebih baik di dalam perusahaan kita juga. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam.